Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah sattar, la ilaha illallah al-ghaffar, la ilaha illallah al-qahhar, la ilaha illallah al-jabbar al-wahid al-qahhar al-aziz al-ghaffar muqaddir al-aqdar muqawwir al-layli ala al-nahar tadhkiratan li'uli al-qulub wal-absar الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه في جملة الأخيار وصلى الله على النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الذي يسجد في أمام الله في يوم المحشر نبيكم محمد صلوات الله على حبيبنا محمد وادخلنا زمرته في يوم القيامة في لواء تحت اللواء سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا المختار سيدنا محمد المختار وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المطهر وأصحابه المهاجرون والأنصار. فقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فقال الله تعالى أيضا عن القرآن المتين فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان حبيبنا سيد المرسلين. Amin. Angkat tangannya untuk Quran. Allahumma barik lana bil Qur'anil Karim wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum qira'atana fi hadhihi as-sa'a min al-ijaba wal baraka. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ummahatina wa mashayikhina fid din. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma irham ashabil qubur fi Pulau Panggang. Allahumma irhamhum ummat Sayyidina Muhammad. Allah ighfir lahum ummat Sayyidina Muhammad. Allah akrimhum ya Allah ya Rahmanu ya Rahim bijahi habibika wa khalilika Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah. Yang pertama-tama sahibil wasilah wal fadilah, keluarga besar dari sahibil hal al-arif billah al-habib Ali bin Ahmad bin Zain Maula Aidin dan seluruh para cucundanya
para panitianya yang saya hormati. Hari ini pula dihadiri oleh para habaib dari Fuhab Jakarta yang di bawah pimpinan Al-Habib Abdullah bin Husin Al-Abbas. Dan alhamdulillah hari ini pun melengkapi pertemuan silaturahmi tahunan di Pulau Panggang ini yang kami cintai Bapak Bupati Haji Muhammad Fajar Kurniawan dan para ulama-ulama khususnya di Pulau Panggang yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat dari Pulau Panggang maupun dari Pulau Pramuka dan sekitarnya yang hadir saat ini saya hormati, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada pertemuan silaturahmi tahunan ini. Akhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hal ini mengenang perjuangan seseorang. Hal ini membuka tirai-tirai tentang daripada biografi seseorang yang dikenal oleh masyarakatnya, seseorang yang dekat kepada Allah Jalla Sya'nu wa A'zamu. Lalu sang murid memperingati atas jasa-jasa beliau. Haulun itu perputaran waktu. Kalau dari 12 putar kembali ke 12 itu namanya haulun, haulil Ka'bah, bertawaf di Ka'bah. Jadi setiap tahun keluarga besar dari Al-Maghfurlah, Al-Mujahid Fisabilillah, Al-Arif Billah, Al-Habib Ali bin Ahmad bin Zain mengumpulkan kita untuk apa? Untuk mengenang perjuangan-perjuangan Rasulullah, perjuangan-perjuangan para ahli baitnya, lalu mengetuk daripada tentang masalah perjuangan-perjuangan daripada para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, sampai kita kepada Al-Habib Ali bin Ahmad bin Zain Maula Aidi. Lalu hari ini jangan tanya apa keramatnya Habib Ali. Mau tahu keramatnya? Kita dimudahkan hadir di tempat ini. Ini salah satu doanya mustajab insyaallah. Yang dari utara, yang dari selatan, yang dari timur, dari barat, numplak-plak menjadi satu di sini, dan semuanya dimudahkan. Bahkan sebagian mungkin para jamaah dari Jakarta dari semalam sudah datang di Pulau Panggang yang penuh rahmat saat hari ini dan saat ini. Ma'asyiral muslimin, ini kenapa kok bisa begini? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yunus menspesialkan seorang hambanya yang dekat kepada Allah. Lalu Allah membuka kenapa beliau ini dekat kepada Allah. Dengarkan baik-baik. Kita semuanya bisa, asal kita ada kemauan. Jangan berpikir kalau bukan Habib gak wali, jangan. Itu pikiran picik, pikiran bodoh. Allah membuka di dalam Al-Quran surat Yunus, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tahukah kalian, kata Allah, hamba-hambaku yang aku cintai, dia nggak pernah takut tentang perjalanan hidupnya. Jalannya lurus, nggak serakah, nggak tamak, nggak mau menang sendiri. Bahkan kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia lihat kanan dan kiri, tetangganya apa cukup atau tidak, dan tidak takut tentang dapurnya. Semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu ciri tanda-tanda hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Semuanya fawatul amr ilallah, semuanya diserahkan kepada Allah dan tidak lepas untuk ikhtiar.
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman, imannya itu kental, imannya nggak pernah tergores. Wa kanu yattaqun, kalau malam mengetuk pintunya Allah, dia sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, tidak minta duit. Dia memikirkan saudara-saudaranya, dia memikirkan agamanya, dia sujud, dia mengangkat, dia berdoa, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Itu doanya para wali-wali Allah. Bukan ya Allah, kumaha ya, kapan dapat fulus? Yang gadisnya ya Allah, cepat-cepat ya Allah, udah ngebet. Nggak ada begitu. Wa kanu yattaqun, semuanya dia limpahkan kepada Allah. Kenapa dia bisa begitu? Pak, Bu, waktu kita di perut ibu kita 4 bulan belum lahir, sudah ditentukan oleh Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Kalau baca daripada surat Luqmanil Hakim, seorang wanita lagi mengandung 4 bulan. Begitu 4 bulan ditiupkan roh, di situ Allah menentukan laki atau perempuan. Misalnya si Yuni 4 bulan, Allah SWT memerintahkan kepada malaikat, tiupkan roh ke janinnya si Yuni. Di situ Allah Subhanahu wa taala menulis di Lauhin Mahfuz. Apa itu Lauhin Mahfuz? Database-nya Allah, manajemennya Allah. Gak ada satupun makhluk yang tahu. Seluruh malaikat tidak mengetahui. Hanya satu orang, kekasihnya, waktu beliau diundang oleh Allah Mi'raj, melewati Baitul Ma'mur dan mendengar detakan-detakan golam daripada Lauhin Mahfuz. Di situ Rasulullah melihat apa itu Lauhin Mahfuz. Hanya seorang. Ini database-nya Allah. Lalu ditulis si fulan, umurnya, rezekinya, jodohnya, khairiahnya, kebaikannya, syariahnya, ujiannya, semua itu. Ini nggak bakal bisa berubah. Kata Rasulullah ada satu. Ini yang bisa berubah Allah sendiri. Dengan apa? Doa, Pak, Bu, doa. Jangan habis sholat seperti takut kehilangan sandalnya. Bu, habis sholat duduk istighfar, ketok pintunya Allah, minta sama Allah. Anal ghaniyul mughni. Aku ini kaya, aku punya gudang ini belum pernah kosong, kata Allah. Minta kepada aku. Faidah salah ka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka tanya kepada engkau, hei kekasihku Muhammad, di mana aku? Aku dekat. Makanya jangan repot ngomongin orang. Si anu. Tetangganya beli motor baru, pagi dipanasin, dung, jantungnya kumat. Bagaimana mau senang hidupnya? Urus Bu, suaminya, urus istrinya, anaknya. Anak ini hati-hati. Banyak orang tua besok masuk neraka, bukan bapak ibu yang gak ibadah, tidak. Anaknya masukkan tentang agama, bawa ke pondok pesantren umum terjalan, tapi Allah bisolah, hati-hati sholat. Jangan enak-enakan, memang bikin anak enak, asyik. Miaranya itu tanggung jawab. Kita ini mas'ul, kita ini mempunyai tanggung jawab. Dan ini hari kholnya Al-Habib Ali. Saya tadinya nggak mau bicara begini, tahu saya turun ke bawah, nggak ngerti saya, tahu bicara begini. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Wa kanu yattaqun, karena dia ibadah jujur, hatinya jujur, mulutnya dijaga, hatinya bersih, nggak ada sukbon, nggak lain-lain. Apa kata Allah?
Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku beri kesenangan dia hidupnya di dunia, jauh dari penyakit, ngangkat tangannya dikasih sama Allah. Amin. Besok di akhirat dia sebagai pemimpin kelompoknya, dia akan menemui Rasulullah dengan kelompoknya, dengan murid-muridnya, dengan daripada turunan-turunannya yang baik. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Allah tidak akan merubah tanda-tanda kebesaran Allah. Mari jangan hadir hal pulang dari sini. Jangan hadir. Terus ada yang nunjukin gelang. Gelangnya anyar. Jangan, sudah kita ini bangke. Kita ini musafir. Apa yang kita punya ini hanya selayang pandang. Dunia ini transit. Nanti dikubur penantian ila yaumil qiyamah. Penantiannya kita bagaimana? Apakah senang atau susah? Susah dikubur. Ya Allah, sendirian. Nggak ada bupati dikubur, nggak ada camat, nggak ada lurah, apalagi RT RW. Dia sendirian. Terus mbak sholat, ngeremehkan sholat, ngomongin orang. Terus matinya tahlil, enak aja. Kok baca tahlil masuk surga? Pak, Bu, ini Allah nggak buka, nggak bisa disogok. Emang kelenteng ini, agama kelenteng. Jangan mas'ul. Semua akan ditanya oleh Allah. Robah. Kalau kita merubah banting setir kehidupan, percaya, saya tanggung jawab. Dekati Allah. Pertama akan mendapatkan kenikmatan bukan duit, ketenangan jiwa. Tenang. Ada apa? Tenang. Dolar naik, tenang. Emas naik, tenang. Suami kawin lagi, kaget sebentar kagetnya. Mari robah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kemana kita? Kalau kita sudah dikubur, tahu sumpahnya bumi ini makhluk. Pak, ini bumi makhluk. Nanti sebelum dua malaikat mendatangi kita di kubur, ini bumi berkata, misalnya si Sugeng yang mati, ada nggak Sugeng dulu? Sugeng, siapa yang ngomong? Sendirian ya? Sugeng. Kamu waktu di dunia sombong, kamu ini bingung deh, mana nih? Nggak tahu bumi yang ngomong. Pelan-pelan dijepit ya, sebelum malaikat datang. Waktu jepit, nggak ada yang denger. Tukang gali kubur nggak denger. Baru dilepas, baru malaikat datang. Ini kita akan mengalami semuanya. Sumpahnya bumi. Di dalam hadits qudsi tabaraka wa ta'ala yaqul, ya abna adam fa inna fi dhahri baitil dhulum fa inna fi dhahri baitil waqsha fa inna fi dhahri baitil mas'ala ittaqullah ya ibna adam. Turunan Adam, tahukah kalian, di punggungku ini, kata bumi, rumah yang gelap gulita. Di punggungku ini banyak binatang-binatang melata, siap untuk menghabiskan organ-organ tubuhmu. Putra turunan Adam, tahukah engkau, di punggungku ini adalah rumah problem, dan Anda sendirian. Beruntung kalau orang seperti ini hari. Makanya saya katakan Al Habib Ali, gak usah tanya siapa dia, dengan mudah kita datang kemari. Ini statement daripada Pak Bupati tadi.
teduh lautnya, asik. Sayangnya Pak, laki-laki semua, kok suami istri kan asik. Tapi niat kita lil khair. Al-Habib ini mempunyai wilayah dan magom. Tahu salah satu karomahnya Al-Habib Ali. Perlu saya sampaikan sedikit. Habib Ali ini ngajar di Pulau Buru ini gak digaji, pas-pasan, banyak hidupnya di luar Batam. Ini Habib Ali. Dan menganggap gurunya, guru batinnya Al-Habib Hussein bin Abi Bakar. Suatu saat tidak ada perahu yang membawa dia kemari. Bingung, dia balik keluar Batam. Kata Habib, kenapa yang tidak balik? Tidak ada perahu, Fulus nggak ada. Dikasih bacaan sama Habib, inti bersurau, nanti ada apa? Lumba-lumba. Iya. Kok tahu ini? Hebat ini. Saudaranya lumba-lumba. Coba karomah. Kenapa? Mempunyai tanggung jawab, mempunyai murid di Pulau Panggang ini. Dia merasa takut sama Allah, bukan takut kepada siapa-siapa, takut kepada Allah. Kan besok akan ditanya, Ali, engkau mengajar karena aku atau karena orang? Dan sekarang ini ulama, astagfirullahaladzim, dan selamat. Apalagi waktu pilpres, hilang agamanya, hilang akhlaknya, hilang semuanya, hilang. Betul? Sekarang nggak hilang, masih ada aja. Mari robah, jangan hadir majelis khair. Tahu kalau kita hadir di sini, kita pulang membekas bahwa ente ini diterima doanya sama Allah. Amin Rais. Pikir pulang mikirin duit atau mikirin siapa? Mikirin nih omongannya Habib Mustafa. Bener atau enggak? Amin. Amin gampang. Gak bayar ngomong amin. 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 Jangan pikir. Kita dikasih akal untuk berpikir. Mari robah. Perempuan penyakitnya di lidah, hati-hati. Lidah ini membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Bukan soal sholat, bukan soal puasa. Lidah ini landep, pedang. Lidah ini yang membuat kita senang hidup dunia atau tidak. Mari robah Bu. Sudahlah Bu, semua sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya ikhtiar. Jangan memaksa hal-hal yang tidak semestinya. Jangan memaksakan diri yang kita tidak sanggup. Untuk bisa begini, sebelum saya tutup, ada satu jalan. Pegangin. Insya Allah kita semuanya senang di dunia, senang dikubur, senang besok di yaumil qiyamah. Amin lagi. Dengerin. Hanya ada satu jalan. Ulang dari sini. Banyak kita baca salawat. Bukan biografinya Kanjeng Nabi Muhammad. Orang Islam hanya kenal nama mayoritasnya. Jangan lagi Islam, di luar Islam tahu kok Nabi Muhammad itu nabinya orang Islam, tapi nggak kenal sosok figur yang agung ini seperti Nabi Muhammad, nggak dikenal, hanya kenal namanya saja. Mari dari sekarang, bila tak mengenal tak sayang, bila mengenal pasti. Lalu kalau kita salawat, dosa-dosa kita terkikis. Quran ini Allah yang berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai kekasihku Muhammad kepada seluruh umatmu, bila mereka aku ingin cintai, kata Allah. Ingat, koma, bila mereka ingin aku cintai, ini yang berbicara firman-Nya Allah. Bila hamba-hambaku ingin aku cintai, fattabi'uni, kenalilah engkau dulu.
Ikutilah engkau dulu, kekasihku Muhammad. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah? Salawatnya aja berat. Mari, Bu, baca salawat. Salawat ini bacaan saat zaman ini paling pas. Salah satu ibu-ibu lagi halangan gak bisa sholat, dibolehkan baca salawat. Hebat ini salawat. Sekali kita baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra hasanat wa yamhu asyra sayyiat wa rafa'allahu asyra darajat. Sekali kita salawat pada Nabi, belum kita melangkah, masih duduk di situ, Allah kasih 3. Pertama dikasih pahala 10 sekali salawat. Yang kedua, dosa kita diambil 10. Nggak cukup. Dikasih lagi sama Allah. Apa pula? Diangkat derajat kehidupan kita 10 derajat sekali salawat. Ayo 3 kali kita sama-sama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kalau mau dicintai sama aulia, kalau kita mau dicintai oleh Habib Ali Sabil Hol, banyakilah salawat sampai ke Rasulullah. Besok kita akan dijemput oleh Rasulullah. Ini umatku, dia mengenal aku. Sebagai penutup, dengarkan baik-baik ini. Tolong, Bu, dengarkan, ini penting. Rasulullah SAW setiap habis asar, dia keluar dari masjidnya, dia duduk di luar masjid 20 meter. Sahabat semua hadir. Di sebelah kanan penulis daripada wahyu, sebelah kiri hadir. Setiap sore habis asar. Nanti sebelum maghrib setengah jam, Rasulullah doa, pulang ke rumahnya, ada hajat, lalu ke masjid sampai maghrib dan isya. Setiap hari. Suatu sore Rasulullah dengan sahabat tidak kejauhan gitu, ada orang bawa kijang. Orang dulu itu kan gede-gede, itu kijang itu masih hidup, panggul. Begitu ini kijang lihat Rasulullah, dia berontak, lompat dia, lari langsung ke tempat Nabi. Si pemburu tadi ngejar, kata Rasulullah, dia mau dekat dengan aku, dia mau bicara. Langsung ini kijang ini, bisa ini duduk berbicara. Rasulullah Nabi, mukjizatnya Anbiya bisa bicara dengan binatang. Apa kata ini Rusa? Aku ini rela dagingku dimakan sama pemburu ini. Aku ini rela kulitku dibikin baju. Aku rela tandukku dibikin hiasan. Aku rela dengan seksama. Aku hanya mohon minta. Waktu aku dipegang oleh pemburu ini, aku lagi mencari makan, aku lapar. Kenapa? Susuku sudah habis, anakku bayi 2 lagi kelaparan. Aku terpaksa keluar. Aku mencari makanan agar aku mendapatkan air susuku. Begitu aku keluar, aku ketemu dengan pemburu ini, langsung dipegang. Waktu aku dipegang sama pemburu ini, anakku teriak yang 2 itu, ya Ummah, ya Ummah, ibu, ibu. Hancur hatiku. Aku rela, kasih aku kesempatan mau nemuin anakku, aku akan memberikan air susuku. Setelah itu akan lari. Disampaikan sama Nabi, hei pemburu, kata Rasulullah, ini Rusa punya anak bagi 2 kelaparan, dia mau nyusuin. Setelah nyusuin dia mau balik sama engkau. Dia pemburu. Omongannya betul jawabannya. Apa jaminanku kalau ini Rusa aku lepas? Apa jaminanku? Aku susah-susah ke gunung,
Sekarang aku lepaskan. Apa jaminanku kalau dia akan kembali? Betul juga. Lalu Rasulullah ngomong sama dia, "Hai Rasul, apa jaminanmu engkau akan balik kepada si pemburu ini?" Itu Rusa yang tadinya tidur, duduk. Pelan-pelan dia naik. Dia lihat wajahnya Nabi. Apa kata Rusa? "Ya Nabi Allah Muhammad." Disuruh saya, "Aku dikutuk oleh Allah sebagaimana umatmu mengaku engkau Nabi tapi tidak bersalawat kepada engkau." Rasulullah kaget. Omongnya Rusa, "Aku akan dikutuk oleh Allah sebagaimana umatmu mengaku engkau nabinya tetapi dia enggan untuk bersalawat." Sallu ala nabiyyikum Muhammad. Rasulullah diceritakan sama sahabat. Semua sahabat diam. Lalu Rasulullah mendekati pemburu. "Hai pemburu, jaminannya adalah diriku." Kaget seluruh sahabat, lompat, "Ya Rasulullah, ini binatang jiwamu engkau gadaikan kepada pemburu ini." Apa kata Nabi? Dengarkan baik-baik. "Dia mengenal aku. Aku besok akan ditanya oleh Allah." Nabi Muhammad dikenal sama Yesus. Nabi Muhammad merasa ada tanggung jawab. Dia mengenal aku. Sahabat dia semua. Itu pemburu itu Rusa jalan. Ditunggu. Hampir mau terbenam sang matahari. Itu Rusa turun dari gunung. Itu langsung dia dekat sama Rasulullah sambil mengeluarkan air mata. "Asykurullah ilaika ya Nabiullah." Aku berterima kasih kepada Allah, engkau menyelamatkan diriku wasilah. Rasulullah senyum. Kata Rasulullah, "Hei pemburu ini, ambil." Apa kata pemburu? "Saya udah gak nafsu lagi. Aku sudah tidak berkeinginan sama ini. Aku bebaskan supaya dia balik ke anaknya." "Pak Bu, binatang kenal sama Nabi Muhammad, diberi syafaat. Kita umatnya cinta daripada turunannya Nabi Muhammad. Ambil kesempatan, ambil karena Allah. Untuk dekat banyakilah baca salawat. Demi Allah saya berbicara dari hati saya, lubuk hati saya. Ini ambil kesempatan, boleh hari ini. Tahukah bulan ini sudah penghujung daripada bulan sucinya Allah. Bulan Zulhijjah, bulan sucinya Allah. Bulan Muharram, bulan sucinya Allah. Bulan Zulqa'dah, sekarang ini bulan sucinya Allah. Besok bulan Zulhijjah, bulan sucinya Allah. Besok lagi bulan Muharram, bulan sucinya Allah. Nanti yang keempat bulan Muharram. Apa-apa yang kita lakukan di bulan suci, insya Allah double daripada pahalanya. Kalau sudah pahalanya banyak, hanya ngangkat tangan, "Ya Allah, saya pengen ini anak diijabah oleh Allah Taala." Inilah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita mendapatkan barokah daripada sahibil hal Al-Habib Ali bin Ahmad bin Zaid Maula Aidin Allah yanfa'una bi barakatih, amin, wa asrarih wa anwarih wa ulumih wa nafahatih wa karamatihi fid dini wa dunya al akhirah. Thumma jamil arwahil awliya'illah wa syuhada'illah wal mujahidina fi sabilillah. Thumma ila arwahi ahli bait at-tayyibin at-tahirin wa ashabil kisah khassah wa uladihuma wa dhurriyyatuhuma ajmain wa ummahatil mu'minin wa jamil arwahi ashabir rasulillah salihin والصالحات بالقبول وإلى حضرة أبا البتول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, supaya ziarah kita diterima oleh Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya umumkan nanti di majelis saya bulan Juli tanggal 5 tablik akbar besar-besaran sampai bumi yang goyang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.